kampung. Pagi satu saya berarti masih nganggur. Saya ada di sini 600, di sini 599. Saya di pagi sampai ini Allah jadi murka banget orang yang menyalahi kudratnya. Ya Allah juga benci orang berzina. Lah kita tidak menyalahi kudrat. Kalau kita ada lagi ini ya lagi doyan merusak artinya tujuan Allah melestarikan manusia. Nah kalau orang lain ya kalau punya anak paling juga tuyul dong apa. Allah murka ditumpah negeri diangkat lalu yang atas di bawah ya aliyah yang di atas dan di bawah nggak cukup. Allah masih buka dilempar pakai batu dari geli ke neraka. Ada tulisannya lagi, nama-namanya ada. Jadi nama ini kena ini nama. Jadi batu doca gak kena micet. Kalau udah doca batunya ada musalah tertulis itu berarti kayak peluru kendali. Ini Jibril. Sekarang kita ke bahasan kita. Nabi tanya ya Jibril, ya dengan kekuatanmu ini, ya orang kuat itu kan nggak ada nawar-nawar, nggak ada ini. Engkau dengan kekuatan hal ayat dan kau artinya pernah nggak kamu apa? Aku udah nggak bisa. Ya. Orang apa dia? Pernah saya rasakan ya Muhammad wahai 3 kali lagi. Al-ula yang pertama yauma ulqiya Ibrahim, di hari waktu Nabi Ibrahim dilempar ke api. Ini Nabi Ibrahim dilempar ke api pakai manjani ini apa ya? Serapetan besar. Karena dia nggak kuat dengan api kan kalau banyak kan jarak jauh udah panas, nggak ada bisa dekat. Jadi Surabaya itu Allah perintahkan Jibril, kalau kamu terlambat, saya hapus namamu dari daftar. Artinya kita manusia bersungguh karena dari perintah binatang juga semua makhluk mau binatang mau apa semuanya berzikir bertasbih. Kalau ada yang lupa hukuman mati. Maaf ikan ini semuanya bertasbih kalau berzikir. Kalau lupa kena jaring, langsung penggorengan. Kena pancing, langsung dibakar. Lupa hukuman mati. Ya bukan ikannya, enggak ayam lupa. Kita sudah berapa kali lupa? Allah belum menghukum kita, itu kita harus dicoba. Sebagai manusia luar biasa. Dikhususkan. Nah ini perintah yaumul qiyamah. Fa'auhallahu ilayya. Allah wahyukan padaku kata Jibril. Wa ana tahta, saya masih di atas di bawah itu di atas paling tingginya tempat. Wa Nabi Ibrahim kan di bumi. Adriku susur ini hamba Ibrahim. Karena yang menyembah Allah adalah Nabi Ibrahim yang mengenal Allah. Demi keagungan dan keperkasaan lain sama kalau dia lebih dulu jatuh ke api, lamuan saya hapus namamu dari daftar malaikat.
bertumbuh dengan cepat. Pas Nabi Ibrahim masih di angkasa, artinya dari serpetan itu ke api, masih meluncur, ya meluncur. Bisul Badraku, saya dapati dia antara api dan hawa. Jarak dan kelebaran kami. Pokok itu kenapa? Karena Jibril minta, ayo minta bantuan sama saya. Nabi Ibrahim enggak. Kalau sama kamu enggak, saya enggak mau. Enggak minta bantuan sama makhluk. Malaikat enggak makhluk. Di situ Jibril ayat di sini maknanya gagal dalam artinya tugas yang dia diperintah. Karena Ibrahim tidak menerima ya tawaran malaikat. Belum lagi malaikat yang lain bagian hujan minta, sudah saya hujani ini api biar ada, enggak menerima juga. Bagian angin saya mau tiup ini api biar menjauh darimu, tidak juga. Di sini Nabi Ibrahim akhir kalimat begitu ketika beliau dimasukkan api, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah dan dia sebaik-baik yang menangani urusan. Jadi wakil itu yang menangani urusan kita. Wakil kalau ada urusan ini, kalau kita ada satu urusan, terus kita nggak ada, kan ada wakil. Itu jadi wakil yang menangani urusan. Ya, kecuali presiden kita dari awal naik wakil kan ada. Pakai sampai bisa tahu ini. Tidak apa-apa perlindungan. Iya. Kalau wakil yang sebenarnya itu kan dia menangani urusan. Kalau tidak ada. Jadi dia mengucap Allah tidak harus memadamkan api, tidak harus diubah. Cukup Allah ada di Quran itu. Ya Allah kan memberi wahyu, memberi ilham kepada semua, termasuk api. Kata Allah dalam ayat dari Al-Anbiya, ya narukuni basa, hai api dinginlah. Bas itu dingin, ya Allah. Bayangin api dari dulu panas. Ya tugas dari Allah ya. Allah kasih tugas kau bagian panas. Tahu-tahu dapat tugas suruh dingin. Akhirnya ada riwayat Nabi Ibrahim kedinginan menggigil. Orang kalau kedinginan bahaya juga. Akhirnya Allah wahyukan wassalaman alaihi, selamatin Nabi Ibrahim. Akhirnya panasnya dinginnya disetel, kita asik disetel dikit biar gak menggigil, disetel. Nah ini kata Jibril, saya kayak gak berfungsi gitu. Saya dengan kekuatanku yang luar biasa kagak kepake. Ya. Lalu yang kedua, ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Sumur ini tengah-tengahnya ada batu, jadi airnya di pinggir. Bayangkan. Allah wahyukan kepada Jibril supaya nyelamatin Nabi Yusuf. Jangan sampai jatuh, artinya kejatuhan di batu karena biasanya orang mati. Ya. Sudah. Nah, sini pun tuh jadi kita belum selesai. Ibrahim alakah aja kata Nabi Ibrahim amma ilai fala, kalau sama kamu enggak, saya ada hajat tapi sama kamu enggak. Adina kalau ya sudah fala, dia tidak mau siapa dia hanya mau Allah. Nah ini yang dia baca ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tadi cukup bagi Allah. Kamu mengharap sesuatu. Yang kedua
kedua dinabul yang ketiga ya waktu belum ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya ya Nabi Ismail. Jadi Jibril diperintah nyelamat itu Nabi Ismail. Makanya beliau buru-buru ngambil domba yang di surga. Domba yang dulu kurbannya Habil, yang dirabi ternak di surga dirawat. Sekarang dikirim ke dunia menggantikan Nabi Ismail. Itu juga Jibril sibuk. Baru mau mengambil ini. Ya, kita sih kayak ikut ya, apa namanya gimana kayak perintah ini segala macam. Juga ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, ini kurban, pengorbanan. Nah ini juga artinya bagaimana Allah mengganti. Kalau seandainya terjadi kan syariat. Ini orang punya anak dikurbankan. Ini berat. Ada ulama ini. Ambil itu, susul dia. Wa bi'izzati wa jalali la in sabaqa sikit. Kalau kamu didului pisau, ya pisaunya lebih dulu ke lehernya Nabi Ismail. Kalau dia pisau itu duluan, ya bila halki kata apa halki mana leher biasa kan cuma leher. Lama saya akan hapus namamu di jiwa-jiwa. Pada saat di surat saya turun dengan cepat hatta awal sedikit di bidawal. Jadi saya alihkan. Ya jadi ini juga nih. Jadi api tidak membakar kecuali Allah bilang terbakar. Pisau juga nggak ngopong. Ya kalau Allah bilang nggak ngopong. Ini nggak usah Nabi Ibrahim dengan anaknya. Sekarang ada ilmu subhanallah. Pisau yang tajam itu ini ilmu kebal. Ini dibacok, di apa, diiris, enggak keiris. Bagaimana? Jadi berarti pisau bagaimana Allah? Cuma ilmu kebal itu kurang baik, mengurangi pahala. Kata Nabi sendiri nggak kebal, Nabi berdarah. Dan dia bahagia dengan darah yang keluar dalam membela agama. Ya. Jadi darah kita keluar karena membela agama Allah. Itu kan bagus. Itu nanti darahnya jadi saksi di hari kiamat. Nah inilah alasannya kenapa orang yang mati di peperangan tidak usah dibandingkan. Jadi darahnya ada. Kalau dibandingkan darahnya ini lepas, jangan. Kalau yang mati ini udah mati, nggak ada darah, malah darahnya beku di dalam. Alasan itu. Nah, itu alasannya namanya syahid. Jadi darahnya saksi. Sebenarnya sih tidak butuh saksi, Allah maha tahu. Cuma begitulah sudah Allah. Allah selalu dalam urusan apa ada saksi, nggak ada saksi. Termasuk darahnya orang mati syahid. Saksinya syahid. Saksi atas ini kematian mulia, mati bela agama Allah. Ya. Kan kesian ada orang yang mati bela raja, ya rajanya dolim lah, itu dia ya. Rajanya nggak bantuin dia, ya pada kecewa semua. Nah ini, yang ketiga. Hina rumia Yusuf, ketika Nabi Yusuf dilempar, dibuang masukin bilju sumur ya, kita tahu bisa. Akhirnya Nabi Yusuf meluncur, itu Jibril datang, mana ada dia? Ya, jadi makanya kita dipegang Jibril dan lalu didudukkan di batu dengan ya nggak lagi nggak bodoh nih kayak orang jatuh kan. Gitu. Taruh. Nah di sumur itu banyak ular yang ganas.
malaikat yang bertindak dilapor. Lambuan saya hapus nama jiwa. Pada saat itu saya dulu dengan tempat saya dapati dia masih meluncur. Kobo itu artinya meluncur dari mulut sumur ke bawah, lalu jauh ke tanah. Makanya ini jujur, ini Nabi Yusuf sudah jelas. Anak-anak kecil, anak yang anak kita mau siapa? Itu biasanya kalau jatuh ada malaikat yang nanya. Kita sering lihat anak-anak biasa dulu ya tempat tidur siapa tinggi itu. Anak jatuh, nggak ada yang ini keseleo, nggak ada. Cuma dia kadang nangis kaget, ada malaikat yang dia. Nah itu makanya kita perlu baca. Nah ini kan diperhatikan bacaan, menjaga. Banyak itu artinya orang anak-anak baik jatuh kalau dilihat tahu nggak ada masalah, baru lagi jalan. Nah ini sebelum lanjut ini ada karomah, ya Syekh Umar Mukhtar. Beliau ini punya karomah, kalau dipanggil namanya apapun masalah sampai dijadikan di sana di negeri Hadramaut mainan anak-anak. Tahu mainan anak-anak ini bocah-bocah minum dasar bocah. Dia naik ke gunung loncat. Dah Syekh Umar Mukhtar sampai di bawah nggak apa-apa. Dijadikan mainan. Karomah ini karomah. Keramatnya Masya Allah. Ya. Syekh Umar Mukhtar. Jadi anak kecil tahu. Bisa ngadain naik ke hotel. Loncat. Kayak anak kecil loncat dari apa? Kalau udah luncur, ya Syekh Umar Mukhtar langsung sampai di bawah, nggak ada bilang gadget, nggak ada bilang kesaliokan. Dijadikan mainannya anak-anak. Mereka yakin bahwa ada orang dipilih oleh Allah. Ada karomah, fa'asbitan lil auliya karomah. Yakinkan bahwa para wali punya keramat. Paman napa fa'ambitan kalamah. Yang nggak terima ada terima karomah. Ada paham-paham tak percaya. Jadi, nah ini Nabi Yusuf meluncur, tidak ada malaikat. Jadi ada hadam. Jadi para wali itu ada hadamnya. Jadi antara malaikat menjaga. Dilapor pada saat itu. Baru ada. Jadi saya langsung cegah dia daripada kebatu. Karena di kohil yang ada di dasar sumur. Panzal dulu saya turunkan dengan pelan, kan sudah dipegang lalu ditaruh, jadi enak gitu. Jatuhnya pas duduk, tidak ada benturan. Ibarat malaikat dan semua. Kenapa tidak sampai akhir zaman? Malaikat itu bertugas menyelamatkan hamba-hamba yang Allah tentuin. Ditentukan oleh malaikat. Ditentukan oleh Allah ini tolong. Saya belum lupa dulu mungkin jamaah pernah ingat ada kampung Mas yang tenggelam di Pulau Masalimbu. Iya. Kebetulan hati ada 4 orang. Jadi ini pas ini biasa kapal ini mengangkut orang dari Makassar, Surabaya, Jakarta tenggelam. Beliau berpegangan, dia baca ratib. Subhanallah, kita nggak tahu selamat semua subhanallah. Cuma dia artinya diangkut sama perahu yang ada di daerah Madura. Coba selamat ya, mau di mana dia? Ini jelas dia selamat. Dan dia lihat ada yang sok jagoan, kan dia orang waktu itu kan ngerebutin pelampung, tahu? Yang kuat-kuat itu orang lemah ini main apa? Semau-mau ini. Ada orang tua masang pelampung 2. Terus kesian ada anak bayi
jadi taruh, di sini ditaruh. Dia puasa nggak ngasih orang, masih ada aja orang jahat. Sudah keadaan seperti itu. Jadi maunya dia doang selamat, yang lain tidak peduli. Anak kecil, anak bayi selamat, jadi dia. Siapa yang menjaga itu anak? Boro-boro lampu, karena nggak paham. Selamat, anak bayi selamat. Dia mati. Yang itu kebuan. Jadi artinya ada malaikat yang mau ini selamat ini enggak. Nah ini Nabi Yusuf di dalam sumur. Kori Panzal misalnya, Pak Ayat. Nah di situ saya menyerah juga karena Nabi Yusuf hanya mengharap Allah. Jadi dia kalau Masya Allah Jibril kamu luar biasa dalam hati nggak direken. Gimana ya? Jadi artinya ayat itu maknanya dia melakukan perkara ini, tapi hamba Allah hanya ingat Tuhannya saja. Karena jumlah telah ada itu syukur ma'wal hayya, tempatnya ular-ular. Jadi di pojok-pojoknya itu ular-ular semua. Ya, hayya itu ular. Wal apa itu ular hitam yang berbisa. Falamma ahsatu kata Jibril, setelah saya rasakan, saya bilang sama ular, awas ada yang keluar dari obaknya, diam. Ular kita ular, oke. Malaikat. Jadi itu ular tidak ada yang keluar sampai Nabi Yusuf diangkat. Akhirnya ada musafir lewat, nurunin timba. Nabi Yusuf naik di timba situ pegangan. Terus dirasa berat. Begitu diangkat. Tahu-tahu ada bulan. Ini anak cakep. Jarang ini. Ya Nabi Yusuf kan terkenal. Cakepnya udah gak bisa dibayangin. Sampai perempuan gak sadar ngiris-ngiris tangannya. Ya, ketika suruh lewat. Gimana cakepnya ya? Artinya kita gak ada cakep, gak boleh ngiris tangan. Ya, artinya. Nah inilah salah satu kenikmatannya surga nanti. Orang di surga tetanggaan Nabi Yusuf. Ya Allah, tetangga juga orangnya baik, mukanya cakep, nikmat banget juga. Ini enggak, mukanya jelek, mabok dulu kan. Nanti dia jual diri tuh kemarin, jual murah. Enggak kuat tinggal di situ. Jadi tetangga itu yang cakep baik kan nikmat juga. Ya, walaupun mungkin kan Jakarta tahu kan ada lokasinya mahal. Ya, termasuk Mangga lumayan mahal. Ya. Tapi mahal tidaknya rumah itu kan tidak menjamin nikmat. Tidak menjamin nikmat. Tidak menjamin. Yang bikin nikmat itu nomor satu tetangga. Juga baik, bukannya cakep lagi. Setiap ketemu udah ada macam apa? Ya. Nah ini sudah wajib. Si suaminya, iya kak, jangan bergerak. Pak Indah Nabi yang ada nabi ini sekarang. Jadi Jibril kasih tahu ular-ular, jangan ada yang bergerak, membikin dia kaget kak ini kapal mabok ya. Jadi ini juga masalah. Ada tuh riwayat di kitab Hayatul Hayawan. Itu yang namanya binatang buas. Mau itu ular, mau itu macan, singa, macan tutul. Itu kalau orang soleh dia nggak terkem. Dan ini banyak. Dulu raja-raja itu maaf, orang baik-baik ditangkepin. Penjaranya ada macan di situ. Dan ada dilaporin itu macan.
yang mengatur, bilang sama makhluk kamu jangan terkep ini hamba Allah yang selalu mengingat Tuhannya, selalu baik. Ya. Ada satu ular, rupanya ya biasa deh, pasti ada yang nakal. Orang ada yang nakal atau ular. Jadi peringatannya Jibril, ya tetap akhirnya diteriakin sama Jibril, kok tuli itu ular harus. Makanya ular itu tuli. Semua anak cucunya tuli semua. Udah, makanya kalau ada ular itu percuma lo teriak, nggak ada. Dia nggak bakal denger. Kaumnya yang melanggar itu. Akhirnya anak cucunya kena kualatnya juga. Bayangin sampai segitu ya para makhluk-makhluk ini sebagainya. Pasal itu disaikan, ya soikan. Semua telinga ular mampat semua. Ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.